Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala kulli shay'in wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia bisnis kita kenal ada yang namanya packaging atau kemasan. Jadi mengajarkan kemasan untuk menarik perhatian konsumen, memikat mata para pembeli. Semakin bagus kemasan, maka proses belinya akan berlangsung dengan cepat. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian di lapangan, kemasan tinggal kemasan. Kenyataannya banyak kemasan yang tidak sesuai dengan isinya. Tidak sesuai dengan harapan kita isinya. Kan sering kita temui Bu ya, di restoran-restoran misalkan, nama restoran itu kadang-kadang juga bagian dari kemasan. Ada rumah makan Padang sederhana, bayarnya sederhana Bu. Bayarnya nggak sederhana itu. Ada lagi di rumah Padang pagi sore Bu. Dan begitu kita bayar, nominalnya itu lebih dari pagi sore, siang malam, atau mahal. Atau nanti pas lebaran Ibu, nah itu banyak kemasan di kaleng biskuit Bu. Isinya rengginang. Nah, Ibu apa ya? Jadi banyak kemasan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketidakcocokan antara kemasan dengan isi itu nanti ya tertariknya di awal, ya, kemudian kecewanya di akhir. Kalau dalam dunia materialis itu biasa orang memakai kesan pertama itu biasa ya, untuk mengambil manfaatnya sementara. Namanya juga kesan pertama. Makanya dulu ada iklan apa itu? Selebihnya selanda gitu depannya apa? Kesan pertama, kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, mau puas terserah Anda. Nah, jamaah sholat tarawih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini berlaku dalam perilaku manusia. Tidak sedikit manusia yang berusaha untuk menampilkan tampilan yang baik, berusaha untuk mengemas tampilannya. Tapi mereka banyak yang gagal di jati diri. Jadi berusaha membuat tampilan baik, tapi gagalnya di jati diri. Itu pentingnya jati diri. Nah kalau sudah begini, kemudian adalah di awal pertemuan orang akan hormat. Karena kesan pertamanya dapat, di awal pertemuan orang akan hormat. Tapi kemudian lambat laun biasa-biasa aja. Ketika masuk ke pertemuan rutin, kesan awalnya ustaz, kesan awalnya orang alim gitu ya. Tapi nanti begitu masuk pertemuan rutin biasa-biasa aja. Kalau kemasan tidak sesuai dengan kondisi. Tapi kalau kita lihat kehidupan Rasulullah, jangan kita temukan pada diri Rasulullah SAW. Semua orang yang pertama bertemu dengan Rasulullah, dia selalu terpesona dengan tampilan baik Rasulullah SAW, dan kemudian ketertarikannya, kekagumannya semakin kuat, semakin mendalam dalam hari-hari bersama Rasulullah SAW. Beda dengan kita, semakin sering bergaul dengan kita, semakin orang tidak puas. Tapi Rasul semakin bergaul, ketertarikan orang itu semakin tinggi. Itulah kenapa Anas bin Malik
bersaksi, saya 10 tahun tinggal dan membantu rumah tangga Rasulullah SAW. Selama 10 tahun itu Rasul tidak pernah mengucapkan Ini pernah ngomong Dan selama 10 tahun itu Rasul tidak pernah menegur saya. Kenapa kamu begini? Kenapa tidak begini? Lalu Anas bersaksi Rasulullah adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling pemberani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih memahami sebagai mukmin bahwa setiap kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan ada balasannya. Ini perlu disadari bahwa sekali lagi sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan dalam sebuah ayat yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Dia akan diberikan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang selalu mereka kerjakan. Bapak Ibu sekalian, cuma memang nanti tidak semua orang bisa menangkap kebaikan kita sebagai satu kebaikan. Jadi ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, belum tentu orang itu menangkap kebaikan kita. Apalagi menangkap bahwa itu sebenarnya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita. Belum tentu. Oleh karena itu, jangan kemudian kita berharap kebaikan kita itu mendapat imbalan yang sama dari orang lain. Ini nanti kecewa ya, jiwa. Nah, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia kan pengen dapat yang baik, maka orang lain pun demikian, mereka ingin juga yang baik. Tetapi seringkali lagi-lagi kita lebih memberikan perhatian terhadap hak kita untuk kita terima, tapi kita lalai dalam kewajiban kita untuk memberi atau menunaikan. Kan yang paling sering, bukan paling banyak, tidak ada yang lebih banyak memberikan sesuatu kepada kita. Sudah lebih banyak, paling besar, dia terus menerus tanpa melihat status sosial, kecuali Allah Subhanahu. Jadi Allah yang paling banyak memberikan sesuatu yang besar kepada kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dan itu diberikan terus menerus, tidak melihat status sosial. Tapi tadi orang tidak menangkapnya. Sinar matahari ya, yang ukurannya proporsional, coba bayangkan kalau ukurannya digedein. Waduh, cerahnya kayak apa itu? Ukuran proporsional dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang memang terjadi dengan sendiri. Kemudian gelap malam, tempat untuk kita istirahat, sebagaimana disebut dalam surat An-Naba ya saja. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Malam itu tempat istirahat, tempat tidur. Siang bekerja. Maka orang-orang yang begadang, begitu tidur siang tidak tergantikan malamnya. Tidurnya nggak enak. Tapi kalau kita capek, tidur 2 jam, 3 jam, malamnya segar lagi. Maka sapon harus digilir itu. Jangan begadang dulu. Tapi orang melihat ini sesuatu putaran bumi saja. Atau air hujan, secara tidak langsung kita sedang berkontribusi membentuk lingkungan yang baik buat kita. Pun sebaliknya, kalau kita sering melakukan kejahatan, kita membentuk lingkungan tanpa tidak langsung untuk keburukan kita. Mari kita bersabar. Untuk melakukan kebaikan butuh kesabaran. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan kesabaran ini secara singkat, bahwa ada kata Rasulullah begini, saya bisa saja mendoakan kesembuhan matamu dan memulihkan kembali penglihatanmu, tapi jika engkau mau bersabar atas kebutuhanmu, maka surga tempatmu. Kamu pilih mana? Nah, kita kata Rasulullah. Ini dialog antara Rasulullah dengan seorang perempuan yang datang kepadanya, mengadukan kebutaannya, dan meminta kepada Rasul agar pulih butanya. Agar pulih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dialog yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini disampaikan oleh Ibnu Abbas itu berujung pada pilihan yang luar biasa, yang mengagumkan.
wanita tua itu memilih tetap bukan. Saya memilih bersabar, tolong doakan kepada Allah, jangan kembalikan penglihatan. Luar biasa ya. Ini Bu, Rasulullah bisa saja menyembuhkan orang buta atas izin Allah sebagaimana Isa alaihissalam. Bisa. Tapi Rasul memilih memberikan pilihan tawaran yang lain, yaitu sabar. Kenapa? Karena sabar adalah karakter inti bagi setiap manusia yang sangat memungkinkan kita untuk bisa bertahan dalam hidup, yang memungkinkan kita untuk bisa survive dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Itu sabar. Dia karakter orang-orang tua. Rasul bisa menyembuhkan orang. Rasul juga berperang sebagaimana Nabi Musa. Bahkan malaikat menawarkan untuk menghajar Taif kalau Rasul mau. Tapi dia tidak lakukan. Rasul bisa membelah lautan sebagaimana Nabi Musa, bisa menyembuhkan orang buta sebagaimana Isa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua ini dihindari oleh Rasulullah. Ya. Pilihan ini dihindari oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidak ingin menjadi alat untuk supaya orang mengikutinya atas ajaran yang dibawa. Tidak diambil oleh Rasulullah SAW. Nah intinya besar. Dalam melakukan kebaikan maka sabar. Karena belum tentu orang itu ketika dikasih penglihatan dia bisa melakukan amal-amal soleh yang mendatangkannya ke surga. Tapi sabar, jalan pintas menuju juga. Maka sabarlah, besok datang lagi ke sini sholat tarawih, sabarlah dalam tilawah tadi sampai itikaf nanti, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi semua kita diuji, berikan kabar gembira pada orang-orang sabar yang bagaimana yang ketika dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inti kesabaran dalam ayat ini pada ayat yang sangat sederhana di bawahnya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Terserah dia Allah yang maha adil, tidak pernah zalim. Terserah dia Allah yang maha benar, tidak pernah salah. Dia mau memberi kapan saja kepada kita dari Allah yang kita terduga, atau dia